Anak sebagai tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita dan sifat khusus, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Hak anak merupakan bagian integral dari HAM, yakni hak asasi manusia. Berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengemban kewajiban, yakni melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak. Mengemban kewajiban yang dimaksud memiliki komponen sistem dalam memberikan kesejahteraan kepada anak, yakni mulai dari kebijakan primer, kebijakan sekunder, kebijakan tersier, di mana kebijakan utama ini seperti memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, penyebarluasan informasi, dan peningkatan kesadaran pihak-pihak terkait kesejahteraan dan perlindungan anak. Kebijakan sekunder berupa penguatan dan dukungan tanggung jawab keluarga dalam peningkatan kesejahteraan sosial anak serta intervensi dini dalam pencegahan masalah anak. Kebijakan tersier adalah pemberian pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak berupa dukungan intensif terhadap keluarga dan pengusaha anak di luar keluarganya serta melayanan perlindungan sosial secara langsung terhadap anak yang menjadi korban pelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Untuk itu, kebutuhan anak jalanan akan dukungan sosial di rumah sehingga sangat penting. Dukungan sosial memiliki pengaruh positif terhadap kesehatan seseorang tanpa memperhatikan tingkat stres individu. Di Indonesia sendiri, berbagai permasalahan telah menjadi fenomena tersendiri yang butuh perhatian khusus untuk segera diatasi dengan cepat dan tepat. Salah satunya terkait anak jalanan. Anak jalanan merupakan anak yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan, termasuk di lingkungan pasar, pertokoan, dan pusat-pusat keramaian lainnya. Sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak-hak anak adalah bagian dari hak manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan beberapa program inovasi kebijakan publik yang mampu memberikan impact dan benefit sebagai bentuk dorongan yang lebih luas, yaitu berupa ekspansi dan modifikasi kebijakan yang bersifat kebaruan dan kebermanfaatan baik dari aspek formulasi, proses maupun evaluasi kebijakan. Salah satu cara untuk masyarakat terkait dari program kebijakan yang dilakukan yakni community development mengenai penanggulangan anak jalanan berbasis pengembangan masyarakat atau community. Community development merupakan suatu proses yang merupakan usaha masyarakat tersendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional, dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional. Pada setiap kegiatan community development umumnya melibatkan hubungan antara komunitas dengan badan-badan dan institusi dari luar komunitas, baik berasal dari unsur pemerintah maupun pemerintah. Bentuk dari penanganan anak jalanan berbasis community development ini merupakan program rumah singgah, di mana rumah singgah ini adanya rumah singgah yang menjadi suatu program pada setiap dinas sosial, sehingga sangat-sangat diharapkan mampu menjadi efektivitas sebagai penampung dan sebagai tempat pembinaan berbagai pembinaan yang dilakukan seperti mentalitas, psikologi, spiritual, dan lain-lain, sehingga adanya pembinaan yang sangat-sangat dapat membantu mereka untuk bisa hidup lebih bermakna lagi. Hanya program community development ini diharapkan mampu menjadi kebijakan yang menjadi efektivitas
pada setiap dinas sosial yang dapat mampu mengembangkan setiap potensi pada setiap anak jalanan. Bukan saja pada anak jalanan, tetapi pada semua generasi